Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah momen ketika saya bersama teman saya, namanya Pak Zainuddin, Ihsanul Khuluq Zainuddin. Tapi beliau sudah meninggal, yaitu dulu pernah main bersama ke rumahnya Kiai Haji Joko Nursio di Lamongan, dan ngobrol-ngobrol, yang mana ngobrol itu berhubungan dengan sejarah pondoknya. Seperti itu. Bagaimana ceritanya? Mari simak videonya. AM jadi mahal bayarnya. Darul Muhat termasuk juga mahal bayar air. Hingga 2 tahun yang lalu saya mensyarah Alfiyah Ibnu Malik. Saya kasih judul namanya Aisarul Masalik ila Alfiyah Ibnu Malik. Kalau nanti kitabnya ada tak kasih, tapi semuanya kosong kalau acara baru. Saya setelah nulis itu saya minta pada Allah, ya Allah, saya minta kitab ini diterima. Bukti ini diterima, kasih saya hadiah. Saya bukan ahli zikir, saya bukan ahli istighfar, ahli qiyamul lail, tapi saya ngarang kitab ini amalan saya. Itu. Akhirnya 2 hari berturut-turut Allah menampakkan kepada saya bahwa di Darul Muhat ini ada 2 telaga besar. Berarti ada air gitu. Masih ada air. Maka kalau mimpinya Nabi Ibrahim wahyu, kalau mimpinya kiai kan karomah kan gitu kan. Akhirnya kita nyari tukang bor, ya nggak ada. Oh yang mau pak, karena sistemnya ngebor di daerah sini. Kalau keluar air bayar, kalau nggak bayar. Orang kan nggak mau rugi. Nggak ada yang mau. Tiba-tiba datang sendiri pak dari Surabaya. Datang minta bantu ngasih bantuan sumur. Di mana titiknya Bang? Oh di sini dan di sini. Oke. Kita bor, keluar airnya. 12 meter ada air. Sampai sekarang ditarik oleh 2 sibel, ya, tanam ke dalam 2 bus. Jadi itu karamahnya. Itu amalan saya. Suatu saat Agustus tahun lalu itu kita ada tamu dari Palembang. Ada tamu dari Palembang ke sini. Ustaz, ketika ke sini tuh airnya mati. Jadi sumbernya mati. Jadi sumbernya enggak ada airnya. Enggak ada air. Bahaya ini, ambil tasbih saya. Kalau Muhammadun wa ibnu Malik. Jadi wiridan saya itu kalau Muhammadun wa ibnu Malik pokoknya biasanya sampai 112. Langsung muncul lagi. Pokoknya sumber saya itu aneh. Dari dulu kalau dibacakan Alfiyah Ibnu Malik, makanya sumber itu saya namakan Alfiyah Ibnu Malik. Jadi satu-satunya sumber di desa ini ada di Darul Muhat. Kemudian habis itu dia ditampakkan oleh Allah ada beberapa. Di sini ada, di sini ada. Untuk membuktikan ini ru'yah sholihah atau enggak ghairu sholihah, kita datangkan tukang bor, airnya. Jadi saya punya sumber. Itu amalan saya kalau jadi kan gini. Karena dia ngerti. Kalau dikit itu dikit biasa saja. Kalau ingat ya pikir, kalau enggak ya enggak. Cuma saya itu ada keanehan. Baik, walaupun tidak datang setiap hari. Ketika jam 3 atau sudah sampai setengah 4, kok anak-anak belum bangun? Saya juga belum bangun. Rumah saya digedor-gedor bapak-bapak tua, pakai pakaian itu. Nah,
Indo. Jadi kiai mau tidur aja, santrimu itu lo, urusi, gitu. Habis itu orangnya hilang. Sering datang ke saya. Terlebih itu istri saya. Oh sering. Jadi kita tuh nggak tahu tuh malaikat, jin, setan nggak tahu. Ini dalam ilmu tasawuf yang diajarkan oleh Pak di tasawuf. Tapi seperti itu. Kita dibimbing secara rohani. Dan kita nggak punya amalan-amalan ya. Ya istri saya itu bisa melihat hal-hal gaib sama dengan Pak Mullah. Ya. Jadi saya ini Pak, mohon maaf ya. Saya ini biasanya kan saya itu kan dosen tetap Jogja, kadang ke Jogja begitu. Saya habis ketemu cewek siapa atau apa, istri saya tahu semua. Maka nggak bisa saya selingkuh di kampus budaya ini itu nggak bisa. Enggak pernah. Istri saya pasti tahu. Itu kelebihan istri saya. Nggak bisa dibohongi. Istri saya tahu segala hal apa yang saya lakukan. Nah, menurut orang mungkin kasyaf, walaupun kita nggak katakan kasyaf. Di sini ada tempat hantu, di sini ada ini tahu semua istri saya. Hingga tuh suatu saat ada habaib dari Bogor. Ya, yang diceritain dia sama dengan apa yang diceritain saya, bahwa di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada kuburannya orang dah tua, sama persis. Saya masih bisa melihat alam-alam kayak gitu. Kalau saya enggak. Saya orang syar'i, nggak ngerti hal-hal kayak gitu. Tapi istri saya tahu, Pak Amru itu tahu, ngerti kayak gitu. Kok tahu saya? Istri saya yang bilang, Pak Amru itu ngerti ini. Maka ketika di kelas Pak Amru itu sering debat dengan istri saya. Debat batin. Nah, saya bikin pondok itu salah satunya adalah disuruh Mbah Maimun Zubair. Oh, pernah sowan. Enggak, saya nggak pernah tahu datang ke rumahnya. Enggak. Kalau anaknya tahu karena dia kan kuliah di Mesir, Pak Gofur, Gus Gofur, kan di Mesir, sampai dokter di Mesir tahu ya. Terus saya itu kan dosen seneng renom kan. Iya. Saya kerjaan saya kan di Jakarta, di Bogor, sering lah. Nah, ini suatu saat datang Mbak Maimun tuh 2 kali. Datang di alamul ghaib. Bikin pondok dari bambu. Itu saya bikin pondok dari bambu. Oh, berarti syarat Mamun. Iya, dari bambu. Saya nggak kenal tuh bambu itu, saya nggak ngerti. Saya ke rumahnya juga nggak pernah. Baru sekali datang waktu kita ke Demak dulu. Oh ini kan pondok sana. Ada tulisannya Pondok Al-Anwar. Tapi saya masuk pondoknya nggak pernah. Jadi kalau dikatakan wali, Mbah Maimun itu wali. Secara itu loh. Ya, termasuk saya ditunjukin, diajak cari sama Mbah Maimun nyari sumber. Di sini ada sumber. Nah, itu ketika beliau sudah meninggal itu dia masih datang ke saya. Tapi saya nggak punya wiridan, nggak punya. Ini kok jadi cerita amalan? Amalan saya Pak, ketika ada orang tanya Darul Nufat kok bisa begini, gimana muridnya sampai dari luar negeri. Wiridan saya adalah share and posting. Tiap hari Facebook saya kan begitu. Oh ya, banyak posting. Iya, share, posting, iklan terus. Dan share posting itu ada ilmunya, nggak sembarangan share and posting. Oh, ada doa-doa. Bukan doa, enggak, ada ilmunya. Jadi share posting iklan di Facebook, itu kan enggak semua orang bisa lihat postingan kita. Jadi share dan posting itu untuk iklan ya. Ini ilmu mahal ini. Ini ilmu mahal. Saya untuk belajar kitab tebel bagaimana cara main Facebook. Saya sudah membuktikan dalam 1 bulan saya bisa mendapatkan 120 juta. Jualan lewat apa? Facebook. Ada ilmunya. Ya, bagaimana nulis tagar, bagaimana membuat branding. Itu ada ilmunya. Bagaimana main Instagram. Saya sampai punya buku 2, tapi saya belum ahli main Instagram. Facebook. Salah satunya Facebook adalah kalau mau promosi di waktu prime time. Prime time itu jam 6 ba'da zuhur dan ba'da maghrib. Itu waktu orang buka sosmed. Ya, jangan lupa nulis tagar.
3 kali minimal sekali. Suka like teman, komen teman, antum nanti di like, di komen, kan jadi viral. Itu saja. Jadi Darul Nuhat itu alhamdulillah kita nggak punya gedung, tapi kita sudah punya 25 mahasiswa. Nanti muridnya kayak gimana? Dan itu mereka berani bayar mahal loh. Ketika datang ke sini, kamu senang tak bilang aja, kau mau nyari gedung nggak di Darul Nuhat, kalau mau nyari ilmu di sini. Kalau mau nyari gedung pulang. Sadis saya itu. Ayo mau nggih konon. Semuanya mau. Ya santri mriki sing nyuwun apa daerah mriki. Gak ada. Oh, yang Saya nggak punya murid dari Lamongan. Saya orang Lamongan, saya nggak punya murid dari Lamongan. Saya nggak punya murid orang Gresik. Saya punya murid orang Sidoarjo 1. Orang Malang ada 2. Jadi semakin jauh. Jauh-jauh. Iya. Mondok dengan biaya 1 bulan 1.200.000 kan mahal. Mahal. Mahal kan? Orang Lamongan ya bisa sing murah 600.000, 400.000. Jadi kita itu punya apa? Kita jual itu pasti laku. Lewat Facebook nih. Ya, jadi maksudnya programmu apa di Facebook, apa namanya di pondokmu apa terus itu. Tergantung keyakinan kita. Gitu Pak Udin ya. Nggak ada amalan. Masih nggak percaya dia kalau saya nggak punya amalan. Nggak percaya belajar. Nggak ada Shopee di Shopee. Ini kan jualan Shopee lewat Shopee. Kalau saya enggak. Jadi guru-guru itu menjadi tim jualan buku-buku di Darul Nuhat. Mereka yang punya Shopee sendiri-sendiri. Oh gitu. Jadi saya punya 90 karangan buku. Siapa yang menjual? Rata-rata kan alumni. Oh lewat Alumni mengajarkan di pondoknya. Ajaran baru kayak gini saya anggaran nyetak aja 200 juta. Maka kata Pak Amin, pengen jadi cuan, nulis jurnal. Nggak ada uangnya jurnal itu. Jadikan buku. Setuju? Jurnal nggak ada uangnya. Uang berapa sih kalau cuma dapat yang benar-benar sekelas apa namanya Mas Dan Hilmi, Rektor UIN. Itu kan dulu penguji saya, tesis saya. Dulu dia yang uji saya, dihabisin. Dihabisin bukan saya. Gitu. Mbak dari dapat uang berapa sih? Dikit. Tapi kalau dari buku terus menerus, pahala ada, semuanya ada. Terus apa? Jenengan nyetak ini tempun di? Kalau sekarang Jogja. Kalau dulu saya punya percetakan semua. Saya punya banyak mesin-mesin. Cuma nggak lanjut. Apa? Nggak lanjut apa ya nama? Ya gak nutut waktunya. Oh gitu. Ya gak nutut waktunya. Kali banyak ya, terlalu banyak. Terus lihat apa? Tadi harga jualnya pinten? Ya macam-macam, tergantung bukunya apa. Ini Lisanul Arab nih. Lisanul Arabi mana? Itu kan karangan anak-anak. Itu anak-anak. Itu masih kelas 6 SD anaknya. Nih. Oh, sebentar. Masih kelas 6 SD itu. Ada yang kelas 2 sanawiyah mensyarah Alfiyah Ibnu Malik. Aisarul Masalik ila Alfiyah Ibnu Malik. Orang Jakarta, sekarang kelas 2 sanawiyah. Kesini ngapain coba? Enggak diantar orang tuanya, datang sendiri. Bang Jakarta, namanya Hilya Konita. Dia itu juara Hafid Indonesia RCTI. Jadi per 3 bulan sekali dia pulang, dijemput dari RCTI atau kadang dia naik travel, mengisi. Jadi murid saya itu ada 3 yang artis. 1 namanya Hilya Konita, 2 namanya Hamzah, 3 namanya Razan. Anda di YouTube semuanya RCTI Hafid Indonesia. Hafid. Kan ada juara Hafid Indonesia. Tunjukin Hilya Hafid Indonesia. Nah ada ini anaknya Oh itu. Tapi anu pun doyang. Enggak, ada di atas. Oh sekarang? Oh ada di atas.
Mau kenalan? Hafid dong. Masih kecil kan? Nah. Alhamdulillah santri saya itu banyak yang hafid itu. Maka kemarin kalau lomba sama Pak siapa namanya? Pak Nasir, Pak Nasir. Oh, lupa. Pak siapa? Ibu Zamroni. Oh, ada Sony. Kan pondoknya biasanya menang juara satu kan, kalau sama Darul Nuhat. Waktu lomba kemarin se-Jawa Timur kan menangan pondok saya kan. Harusnya kan dia, karena dia itu kemarin sudah menang juara satu nasional. Kok kalah sama Darul Nuhat? Ada resepnya apa? Ada resepnya, anak itu belajar mandiri semuanya. Karena anak-anak itu banyak yang hafiz. Bahkan di sini tuh banyak orang-orang pakar qiraat, bukannya hafiz. Makanya kalau cuma hafid Jawa Timur, kita itu hafid Indonesia. Kira asal bahasa misalnya. Tidak salah. Gimana Pak Udin? Gak oleh amalan ada gini. Tapi amalan duit akeh ngerti saya. Ini jaluk tak kayak ini. Hah? Enak Pak, saya doakan. Nah, sekarang tinggal kerjaannya jenengan opo kan begitu. Jenengan kerjaannya apa? Sekolah MTS kali ya? SD negeri berarti? PNS berarti? Masuk nang sekolah enggak? Enggak mungkin lah. Iya. Ikut ngajar, kak sambilannya apa? Kamu ya kalau cuma ada sekolah gitu kan rokok sampai nentek kan? Ya bu bang. Ya bu, makanya apa kan? Suwe. Istri sampai ya? Foto. Ngajar di SD juga. Ngajar di SD juga. Oke. Cuma kemarin ini oleh SK. SKP 3K. Bu kapan? Bu bilang ngap. Bulan ini. Amin, semoga makbul. Yes. Kapan nanti melok? Untuk tete. Tidak naik polo ya. Elok ngajar TPG. Setahun dah. Sebabnya apa di kok? Tak reseki. Apa? Tak reseki. Tadi saya Iya. Kan TPG ini kalau bantuan DBHS apa lho? Terus cepat berapa? Sing cair ini gak salah 16 kali. 6 bulan sekali. Terus dan rada lumayan. Nek menurut pandanganku, ketika duit ini cair harusnya dibagi sesuai dengan jumlah yang aku loh. Karena sesuai dengan jumlah guru. Itu gak. Terus Model itu pokoknya gak cocok sama karepku. terus Aku protes. terus duit gawe apa? Yang modelnya di sisino ya dibagi di sisino. Cuman pembagiannya tapi gak karoto. Merata loh. Tak komeni waktu rata. Ajaran gak dikemat. Ya sekarang bukan. Metodenya pakai apa TPG? Madin tau iki kudu TPG ini. TPG ini dek aku melok ngajar Madin ini. Mari mulai. Nek TPG ini gak kira hati. Semua habis ini B3K Anjar. Ya. Aman jenengan. Cuma masalahnya kalau kayak gitu kan kita dipindah-pindah tugaskan itu loh. Harus pindah tugas di sana, tempat tugasnya di sana itu. Masih awal kan kayak gitu. Maksudnya
Kan ditempatkan kan? Wes, enggak. P3K tahun itu langsung induk nah. Langsung Diinduk. diinduk. Di sekolah induk. Oh gak ditempatkan di mana begitu? Enggak. Oh Lamongan kok ditempatkan ya? Makanya ada salah satu istrinya Ustadz saya, Ustadz dari Lamongan, ditempatkan di Lamongan ujung, jaraknya aja 60 kilo. Oh iya ada yang seperti itu. Kan kasihan. Ada yang seperti itu. Itu karangan anak 8 bulan di sini Pak Sultan. Oh, Itu karangan anak 8 bulan. 8 bulan di sini. Studi huruf at-taqwa 8 bulan. Oh. Juz is halasin. Oh, juz 30. Di Lamongan itu ditempatkan di tempat yang jauh. Rata-rata kayak gitu. Kalau nanti nggak siap kan ganti orang gitu biasa. Iya. Ada permainan-permainan aja. Nah, menurut saya insya Allah wis pas lah. Soalnya sesuai dengan regulasi ini. Regulasi ini tahun ini kan sebisa mungkin itu dekat dengan olahan asam. Kalau itu kan saya bilang, Iya, neng Indonesia rumahnya lain daerah kan apa pasti lawan. Neng Indonesia itu kan BKD ini merek cawe-cawe. Ini merek cawe-cawe. Memantau terus. itu namanya bertanggung jawab. Iya BKD. Tapi sayang tahun ini jadi camat. Tahun ini jadi camat. Iya, itu BKD. Belum tuntas. Intangible bentar ya. Naik sepeda ini. Oh, Ya, sepeda di sini.
di sini itu harus batil dulu ya. Jadi kita batil dulu. Kenapa? Batil. Kenapa nih? Ya ada apa namanya